The power of dreams. Hai Honda Lovers, kembali lagi bersama saya, Tantio dari Divisi Learning Center Mendealer Honda Jakarta Center. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu unit yang baru saja diluncurkan oleh Honda, yakni di akhir tahun 2023 kemarin. Nah, sebelum kita bahas untuk unit yang ada di samping saya ini, ya, alangkah baiknya Honda Lovers bisa follow dulu untuk akun media sosial yang ada di bawah sini, ya, akun dari Mendealer Honda Jakarta Center, ya. Kemudian apabila Honda Lovers kalian ingin melakukan pembelian unit Honda, Honda Lovers bisa klik link GoPro yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita akan membahas terkait unit ini, ya, tentunya all new Accord terbaru generasi yang ke-11, mulai dari tampak interior, ya, ataupun dari eksteriornya, ya. Nah, sekarang kita akan bahas unitnya dari tampak eksterior di bagian depannya Honda Lovers, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di bagian depan unit ini sudah dibekali dengan lampu full LED headlight, ya. Kemudian ditambahkan juga sama lampu LED DRL juga, ya. Kemudian di bagian depan juga sudah ada yang namanya sensor parkir 4 titik, Honda Lovers bisa lihat, ya. Dan kemudian ada kamera depan, ya, karena mobil ini memang sudah disematkan dengan fitur 360 derajat, ya. Nah, karena ini adalah varian hybrid, makanya kenapa di bagian depan untuk logo Hondanya sudah dibalutkan dengan yang namanya list berwarna biru, ya. Kemudian mobil ini juga sudah diberikan yang namanya engine hood damper yang bisa memberikan keselamatan apabila amit-amit mobil ini ketika kita berkendara menabrak pejalan kaki, yang nantinya di bagian kap mesin akan terangkat setinggi 10 cm. Nah, itu di bagian depan yang Honda Lovers. Sekarang kita akan pindah ke bagian samping. Sekarang kita ada di bagian samping dari mobil ini. Honda Lovers kalian bisa lihat bahwasannya pertama kita akan bahas di bagian velgnya. Mobil ini sudah dibekali dengan velg berukuran 18 inch, kemudian dibalut oleh ban Michelin, ya. Kemudian Honda Lovers bisa lihat untuk di bagian kaca spionnya, ya, sudah berwarna hitam dan terdapat kamera di sisi kanan dan sisi kirinya karena memang mobil ini sudah support kamera 360 derajat. Dan mobil ini juga sudah dibekali dengan fitur yang namanya preset kunci. Jadi si driver bisa mengunci pintu terlebih dahulu, dan kemudian ketika penumpang itu meninggalkan mobil dan pintu tertutup, otomatis mobil sudah dapat terkunci dengan baik. Ya, itu di bagian sampingnya. Sekarang kita akan bahas di bagian belakangnya, Honda Lovers sekalian. Ya, di bagian belakangnya, ya, mobil ini juga sudah dibekali dengan yang namanya lampu full LED. Kemudian juga sudah ada ductile. Ya, kemudian ada emblem RS dan ada emblem EHEV, ya. Kemudian di bagian logo belakangnya juga sudah dibekali dengan namanya logo Honda Hybrid yang dilapisi berwarna biru. Ya, kemudian untuk di bagian bagasinya juga sudah sudah sangat luas sekali, ya, karena kalau misalkan bisa dikatakan bagasinya ini berukuran 539 liter Honda Lovers. Nah, itu di bagian samping dan di bagian belakangnya. Sekarang kita akan bahas di bagian interior dari mobil Honda Accord yang terbaru ini, Honda Lovers. Let's go inside. Sekarang kita sudah ada di bagian interior dari Honda All New Accord generasi yang ke-11 ini nih, Honda Lovers. Nah, kalau misalkan dilihat, memang ya, ini adalah varian tertinggi di Honda yang memberikan tampilan kemewahan yang ada di mobil ini. Sekarang kita akan bahas, mobil ini sudah memiliki meter cluster berukuran 10,2 inch
yang dimana meter clusternya ini juga bisa menampilkan beberapa tampilan, ya. Dan lebih kerennya lagi, di bagian meter cluster juga bisa menampilkan tampilan maps. Jadi nggak perlu lagi ngeliat di bagian audio, tapi di bagian meter clusternya juga sudah bisa menampilkan tampilan maps-nya. Nah, selain itu ketika kita berkendara menggunakan mobil ini, tentunya kita tidak perlu lagi melihat kecepatan di bagian meter clusternya. Karena mobil ini sudah diberikan atau dibekali dengan yang namanya head-up display. Ukurannya juga lebih luas dibandingkan Honda CR-V ya. Ini memiliki ukuran head-up display berukuran 11,5 inch. Jadi di bagian head-up display ini bisa menampilkan beberapa tampilan, kecepatan, kemudian fitur Honda Sensing-nya, kemudian ada kompas juga yang bisa ditampilkan di bagian head-up display-nya. Nah, kemudian kita geser sedikit ke sebelah kirinya. Mobil ini dibekali dengan head unit yang berukuran cukup luas, cukup besar karena berukuran 12,3 inch ya. Dimana Honda Lovers sendiri juga bisa lihat di sini bisa menampilkan beberapa tampilan. Dan by the way, untuk di bagian head unitnya ini juga bisa tersinkronisasi ke unitnya langsung. Kemudian juga bisa sinkron ke bagian meter clusternya nih Honda Lovers. Ya, di sini Honda Lovers bisa lihat ada maps, ada ponsel, kemudian ada radio, ada Play Store juga, ada pengaturan dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Karena bisa dikatakan untuk di bagian di bagian head unitnya sendiri, ya, ini sudah Google built-in Honda Lovers, ya. Jadi bisa memberikan atau menangkap atau mensinkronkan dari handphone Honda Lovers kalian ke bagian head unitnya, ya. Kemudian dari bagian head unitnya itu bisa memberikan sinyal WiFi. Ya, karena apa? Karena ketika Honda Lovers membeli mobil ini, ya, Honda akan memberikan 1 tahun free 100 GB untuk unit all new Honda Accord ini Honda Lovers kalian. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya fitur selection dial, ya. Fitur ini bisa menampilkan beberapa tampilan shortcut yang disesuaikan dengan kebutuhan dari Honda Lovers kalian. Ya. Namun kalau misalkan shortcut selection dial ini ya bisa disesuaikan juga ya. Kemudian kita bisa lihat bahwasannya mobil ini juga sudah memberikan fitur yang namanya wireless charger berukuran 15 watt ya. Kemudian ada EV switch. Ini adalah sebuah fitur yang bisa bisa dikatakan memberikan atau memanjakan Honda Lovers kalian ketika menggunakan mobil ini. Karena apa? Karena kita bisa setting apabila kita ingin berkendara menggunakan full EV, itu bisa di switch dengan tombol yang ada di sini, atau menggunakan berkendara dengan metode charge juga bisa digunakan dengan fitur ini. Dan kemudian apabila kita ingin menggunakan mesin gasolinnya atau bensinnya, ya kita bisa tekan tombol EV switch ini Honda Lovers ya. Kemudian tentunya karena ini adalah varian mewah mobilnya ya, sudah dibekali dengan yang namanya electric parking brake ya, kemudian ada auto brake hold juga. Nah, kemudian mobil ini juga sudah ada driver mode-nya juga. Driver mode-nya juga ini ada 4 pilihan. Ada individual, kemudian ada sport mode, ada normal mode, sama ada econ mode juga nih Honda Lovers ya. Nah, kemudian enaknya mobil ini selain fiturnya banyak ya, kemudian telinga kita juga dimanjakan dengan suara yang dihasilkan dengan 12 speaker premium ya, sudah bermerek Bose ya. Jadi telinga Honda Lovers kalian itu sangat dimanjakan ya, treble-nya ya, kemudian bass-nya dan lain sebagainya itu sudah sangat baik sekali ya. Kemudian kalau misalkan kita bicara tentang kekedapan yang ada di mobil ini ya, tentunya mobil ini sudah dibekali dengan yang namanya active noise cancellation yang bisa menyeimbangkan gelombang suara yang akan masuk ke dalam mobil, yang nantinya active noise cancellation itu menyeimbangkan gelombang suara sehingga di bagian interior mobil ini bisa jauh lebih kedap lagi Honda Lovers kalian ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat lagi ya, mobil ini juga sudah ada memory seat ya with easy entry yang ada di door trim pengemudi ya. Di sini ada 2 selection dan ada tombol setnya juga ya. Nah, itu di bagian interior tampak depannya Honda Lovers. Sekarang kita coba lihat di belakang bagian baris kedua yuk.
Nah, sekarang saya ada di kursi penumpang baris kedua dari all new Honda Accord generasi yang ke-11 Honda Lovers ya. Bisa dilihat di bagian legroomnya sangat luas ya. Juga di bagian headroomnya juga sangat luas walaupun saya tidak setinggi Fitra Airi. Nah, kemudian di bagian belakang sini ya, ini bisa dilihat Honda Lovers ada yang namanya AC di bangku baris kedua atau di belakang armrest bangku baris kedua. Kemudian ada juga colokan di sini sudah Type C juga modelnya ya. Kemudian mobil ini juga ternyata sudah ada electrostatic yang tidak perlu ditekan tombolnya tapi hanya disentuh, nanti lampunya juga bisa langsung nyala Honda Lovers ya. Kemudian kalau misalkan di penumpang baris kedua ini ingin mendapatkan penglihatan ke atas yang jauh lebih luas lagi, Honda Lovers bisa mengaktifkan untuk di bagian power panoramic sunroofnya dan bisa dibuka juga ya. Dengan cara apa? Tentunya harus dioperasikan lewat di bagian depan plafon atas Honda Lovers ya. Nanti coba kita praktekkan juga ya untuk cara penggunaannya. Kemudian ya, mobil ini memiliki armrest yang juga sangat lumayan baik tentunya, untuk konfigurasinya juga sangat oke. Kemudian di sini juga ada cup holder 2 buah ya. Kemudian juga apabila Honda Lovers meninggalkan barang di bagasi, dengan mudahnya dari penumpang bangku baris kedua kita bisa mengambil barang dengan mudah hanya dengan membuka seperti laci ya, seperti laci. Kemudian kita bisa mengambil barang yang ada di bangku atau di bagian bagasi belakang Honda Lovers. Ya, mungkin itu di bagian penumpang baris kedua nih Honda Lovers ya. Jadi sangat menarik banget, sangat nyaman sekali karena memang bisa dikatakan ini adalah mobil passenger oriented ya. Tapi bisa dikatakan apabila kita ingin berkendara secara pribadi juga oke banget. Karena apa? Karena sudah lengkap banget ya, ada pedal shift juga ya. Kemudian di bagian setirnya juga sudah ada steering switch juga yang memudahkan kita mengoperasikan head unit ya dengan tombol-tombol yang ada di bagian setir. Nah, itu di bangku baris keduanya. Sekarang kita akan bahas di bagian mesinnya ya. Mesin dari mobil ini bisa dikatakan karena ini adalah sudah hybrid ya, sudah menggunakan mesin 2000 cc Atkinson cycle ya, DOHC 4 silinder dengan direct injection ya. Kemudian sudah menggunakan mesin baterai juga ya, dan baterainya juga ada garansinya Honda Lovers ya. Garansinya itu 8 tahun atau 160.000 km ya. Jadi dengan catatan Honda Lovers kalian juga harus merawat mobilnya ya di bengkel resmi Honda yang ada di Indonesia, baru bisa ngeklaim kalau misalkan memang baterainya bermasalah. Tapi tentunya Honda Lovers nggak perlu khawatir. Karena apa? Karena baterainya sendiri kita sudah menggunakan lithium ion. Jadi untuk bahan bakunya sendiri sudah sangat aman ya. Tidak ada yang namanya takut kebakaran dan lain sebagainya Honda Lovers kalian ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Honda Lovers kalian ya. Nanti kita akan coba lihat lagi di bagian eksteriornya. Yuk kita keluar. Nah, kalau Honda Lovers penasaran sama bentuk mesinnya bagaimana sih? Sekarang kita bisa lihat ya. Bentuk mesinnya ini seperti ini ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah mesin bensinnya ya. Kemudian ini adalah mesin listriknya, yang dimana nanti kedua mesin ini akan diatur oleh power control unit ya. Yang sekiranya kapan mobil ini harus menggunakan mesin baterai, kapan mobil ini harus menggunakan mesin bensin. Ya, kemudian kalau misalnya ada pertanyaan dari Honda Lovers, itu mau kabel yang warna orange itu kabel apa sih? Jadi ini adalah kabel baterai Honda Lovers kalian. Kabel yang memang memiliki daya tegangan tinggi ya. Makanya Honda Lovers jangan sekali-sekali bermain dengan kabel yang berwarna orange ini Honda Lovers ya, karena bisa menyebabkan error yang sangat bahaya ya. Nah, mungkin itu saja ya untuk unit yang kita bahas pada hari ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa juga untuk follow akun media sosial dari main dealer Honda Jakarta Center yang ada di bawah sini. Kemudian kalau misalkan Honda Lovers ingin melakukan pembelian unitnya ya, atau mobil Honda Brio, Honda BR-V ya, Honda City Hatchback dan lain sebagainya ya, ataupun Honda Accord sekalian, kalau misalkan Honda Lovers kalian ingin melakukan pembelian, bisa langsung ke link GoPro yang ada di deskripsi ya, seperti itu.
Oke, saya Tantio pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video berikutnya Honda Lovers. Sampai jumpa.